Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Cardano teman-teman. Jadi industri cryptocurrency terus berkembang dengan pesat dan salah satu indikator penting dalam perjalanan ini adalah upaya untuk mendapatkan persetujuan produk keuangan tradisional yang berbasis pada aset digital, teman-teman. Ada sebuah laporan bahwa baru-baru ini Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengakui proposal dari New York Stock Exchange (ARKA) atas nama pengelola aset kripto Grayscale untuk mencatatkan dan memperdagangkan spot Cardano ETF, teman-teman. Jadi pengakuan ini menjadi sebuah langkah awal yang signifikan menuju potensi persetujuan produk tersebut. Jadi dalam video ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa artinya pengakuan ini bagi pasar kripto, kemudian bagaimana prosesnya bekerja, serta dampaknya terhadap ekosistem Cardano dan industri kripto secara keseluruhan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam berbagai laporan, teman-teman, bahwa di sini pada tanggal 24 Februari itu SEC secara resmi mengakui aplikasi Grayscale untuk mencatatkan atau melisting Cardano ETF di bursa saham. Meskipun pengakuan ini bukanlah persetujuan akhir, langkah ini menandakan bahwa SEC telah menerima dokumen yang diajukan dan siap untuk memulai proses peninjauan formal, teman-teman. Jadi dengan kata lain bahwa pengakuan ini menandai dimulainya batas waktu bagi SEC untuk menyetujui atau menolak proposal tersebut. Jadi proses peninjauan ini biasanya memakan waktu hingga beberapa bulan tergantung pada kompleksitas proposal dan tanggapan regulator terhadap masalah-masalah tertentu. Dalam kasus Cardano ETF ini, Grayscale bertujuan untuk melacak harga Cardano melalui indeks yang memantau nilai aset tersebut di berbagai bursa kripto setiap harinya. Jadi jika disetujui, ETF ini akan memberikan investor institusi dan retail akses yang lebih mudah ke aset kripto tanpa harus langsung membeli atau menyimpan Cardano, teman-teman. Jadi Grayscale Investment adalah salah satu manajer aset kripto terbesar di dunia. Itu dikenal karena produk-produk inovatif seperti Grayscale Bitcoin Trust dan Ethereum Trust, teman-teman. Jadi perusahaan ini telah lama menjadi pelopor dalam upaya untuk membawa aset kripto ke pasar keuangan tradisional. Jadi dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mengelola dana kripto, Grayscale kini mengambil langkah besar dengan mengajukan Cardano ETF, teman-teman. Jadi Cardano adalah proyek kripto yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Charles Hoskinson, salah satu pendiri Ethereum. Ini adalah platform blockchain generasi ketiga yang dirancang untuk mendukung kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Jadi dengan fokus pada keberlanjutan, skalabilitas, dan interoperabilitas, Cardano telah menjadi salah satu proyek kripto paling populer di dunia dengan kapitalisasi pasar yang signifikan, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan melihat bagaimana dampaknya terhadap pergerakan harga dari Cardano. Jadi ini kalau kita lihat di TLDR ini, teman-teman, ini memang 19 jam yang lalu. Jadi Grayscale ini mengajukan permohonan kepada SEC dan ini disetujui tetapi masih ditinjau, teman-teman. Jadi kalau ini tembus maka akan berdampak signifikan terhadap harga dari Cardano.
Oke teman-teman, kondisi market hari ini masih koreksi untuk Bitcoin sehingga hampir semua koin mengalami koreksi termasuk Cardano. Kita lihat Cardano hari ini diperdagangkan di angka 0,6842 US dollar teman-teman. Mengalami koreksi sebesar 0,323%, kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 24,09 miliar US dollar. Dan untuk volume 24 jamnya, Cardano ini ada di angka 1,19 miliar US dollar, mengalami kenaikan sebesar 16,3% teman-teman. Untuk total supply dari Cardano ada di angka 44,99 miliar Cardano, maksimal supply 45 miliar. Dan untuk sirkulasi supply dari Cardano itu ada di angka 35,2 miliar ADA atau Cardano. Kemudian kalau kita lihat 3 tahun yang lalu, tanggal 2 September 2021, Cardano ini sempat menembus harga 3,1 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini berarti Cardano ini mengalami koreksi. Ini kalau dari harga ATH itu kurang lebih sekitar 77,8%. Nah kemudian untuk pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano pada hari ini? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau Anda bermain sebagai trader maupun investor di dunia kripto, Anda upayakan untuk selalu menjadi diri sendiri, jangan terpengaruh dengan orang lain teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame hari, di time frame daily, Fibonacci retracement ini kita lihat untuk Cardano ini berada di angka kisaran 0,66 dan 0,77 teman-teman. Ini adalah area golden ratio dari Fibonacci retracement. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Cardano, kalau kita menggunakan indikator teknikal Fibonacci retracement, maka kita melihat ini adalah untuk hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Cardano teman-teman. Jadi harga Cardano hari ini ada di angka 0,68, sementara untuk area golden ratio-nya ada di antara harga 0,66 dan 0,77. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Cardano. Semoga bermanfaat terutama bagi para Cardano Army, dan kita berharap agar SEC itu bisa segera menyetujui permohonan dari Grayscale. Kalau itu terjadi maka akan terjadi pergerakan harga yang signifikan dari Cardano teman-teman. Oke, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.